dulu. Terima kasih atas kehadirannya ya Pak Dede, Pak Yudi dan Bu Intan atas Siapa? waktunya. Baik, kita akan coba rapat ya untuk persiapan KBM. Ini ada materi yang akan saya sharingkan. Sudah kelihatan ya materinya? Oke, sudah? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Ya. Oh, bukan ini materinya. Yang ini. Oke, sip. Sudah ya. Ya, welcome to Sukses Juara. Selamat datang para orang-orang sukses dan orang-orang the winner ya, sang juara. Amin. Baik, malam ini kita akan coba membahas beberapa persiapan terkait dengan hari besok. Nah, ini yang pertama, persiapan KBM. Nah, persiapan KBM ini yang harus kita laksanakan sebelum hari besok sebenarnya. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sampai detik ini ya, saya belum tahu 100% besok anak-anak sudah ada ruangannya atau belum ya. Sudah ada mejanya atau belum. Nah, ini Waka Sarpras nih. Kalau hari ini nggak masuk, besok saya tegur ya. Termasuk GA juga nih, belum pada masuk. Kalau rapat dengan saya, insya Allah saya orangnya on time. Kita rapat jam 8, mulai jam 8 ya. Ini tolong nanti teman-teman diingat ya. Nah, yang pertama sarana dan prasarana. Harusnya sarana dan prasarana ini orang yang pertama kali bergerak. Kita ada libur panjang kemarin, harusnya sudah mempersiapkan dan sudah bisa memprediksi ya. Kemudian sharing terhadap tim PPDB, sudah berapa siswa yang masuk, kemudian disiapkan ruangan kelasnya. Kemudian kursinya, mejanya, kemudian juga papan tulisnya sudah ready atau belum. Sampai saat ini kita belum ada nih ya persiapan tersebut. Jadi jangan heran besok kalau misalnya acak-acakan. Kemudian kurikulum. Nah, ini pun sama. Kurikulum sampai detik ini belum mengirimkan jadwal guru yang sudah fix. Padahal besok sudah masuk. Hari-hari kemarin guru-guru juga sudah banyak yang bertanya, kapan mulai kegiatan belajar mengajar? Masuknya saya hari apa? Ini kan kaitannya kita dengan jam mengajar mereka kemudian menjadi jam hidup. Ya, ini sudah ada Bu Inten, staf kurikulum ataupun di kurikulum. Tapi Pak Mahji mungkin juga belum ada nih sharing ke saya ya. Padahal besok masuk loh. Jangan salahkan guru-guru besok pada nggak ada. Karena mereka berpikir, oh nggak ada jamnya nih saya nih. Ngapain saya datang gitu kan. Padahal saya berpikir, kalaupun misalnya belum kita mulai KBM, tapi kalau sudah di-share hari kemarin atau hari sekarang, guru-guru datang saja, nanti tetap terbayarkan gitu. Sekarang belum ada itu guru-guru jadwalnya, belum saya terima sampai detik ini. Ya. Jadi besok akan saya tagih pada kurikulum mana progres dari jadwal guru-guru. Itu yang untuk kurikulum. Kemudian kesiswaan. Nah, kesiswaan agendanya besok ya, itu ada MPLS kelas 10. Kemudian selain dari MPLS pembukaan, kita ada upacara ya, dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, selain itu Pak kesiswaan di sini ada Pak Dede. Kita besok untuk 2 anak atas nama Dava dan juga Bunga ya, kita akan ada reward karena anak tersebut berhasil mengikuti kejuaraan di provinsi. Ya, rewardnya apa? Siapa? Rewardnya 3 bulan SPP gratis. Jadi nanti di upacara selain dengan kita pembukaan bersama, kita juga akan ada manggil anak tersebut ketika upacara. Kita kasih reward bahwa anak tersebut, 2 anak atas nama Dava kelas 11 multimedia dan Bunga akan kita kasih reward gratis SPP selama 3 bulan. Itu untuk kegiatan besok Pak, kesiswaan MPLS ya. Nah, selanjutnya Hubin dan Humas. Ya, Hubin dan Humas juga besok sudah mulai on. Ya, artinya persiapan anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12.
Kelas 12 persiapan sidang PKL, kelas 11 persiapan dia untuk administrasi PKL ya. Kemudian untuk humas mulai dokumentasi. Kemudian tata usaha Dapodik ini juga sama ya, bahwa besok kita sudah mulai normal, maka persuratan, kemudian kontrak kerja guru, kemudian SKBM diharapkan minggu besok kita sudah kelar ataupun minggu besok sudah kelar. Baik. Nah, selanjutnya agenda minggu ini, saya yakin harusnya kita sudah mulai on ataupun kita ini, tetapi karena kita belum ada jadwal, ini perlu teman-teman ketahui. Maka besok kelas 10, 11 dan 12 ya, kelas 10 kita laksanakan MPLS, kelas 11 dan 12 ya harusnya ada layout nih. Ya, kelas 10 di mana, 11 di mana, kelas 11 dan 12 ngapain coba kalau ke sekolah nggak ada jam mengajar? Ayo, ngapain mereka datang? Ya kan? Nah, ini harus kita pikirkan dan kalau misalnya teman-teman ini ya, artinya teman-teman kurikulum misalnya ini kita kasih opsi anak-anak dan kesiswaan kelas 11 dan kelas 12 itu suruh bersih-bersih kelas gitu. Bersih-bersih kelas. Ya, saya udah bilang kelas 12 itu adanya di lantai paling bawah, kelas 11 dan kelas 10 itu berada di lantai paling atas. Biar bisa terkontrol. Ya, jadi nanti anak kelas 11 dan kelas 12 setelah upacara wajib bersih-bersih dulu ya. Merapikan kursinya, ada yang kurang atau tidak, ada yang lebih atau tidak. Jika ada yang kurang bisa dialihkan ke ada yang lebih bisa dialihkan kepada kelas yang kurang dan sebaliknya. Itu untuk agenda besok. Jadi kelas 11 dan kelas 12 yang tidak ada KBM ya. Harusnya mah ada. Anggaplah besok itu mereka bersih-bersih kelas ya. Itu di kelas 11 dan 12 itu mereka bersih-bersih. Kemudian sampai dengan kita nyatakan anak boleh pulang. Minimal mereka sudah jajan juga di kantin. Kasihan. Karena teman-teman di kantin juga sudah lama mungkin menunggu anak-anak jajan ya. Menunggu anak-anak beli gorengan, air, dan sebagainya gitu kan. Jadi minimal mereka sudah rapi-rapi kelas ya. Jam setengah 10 atau jam 10 kita bisa pulangkan anak-anak kelas 11 dan kelas 12. Yaitu agenda minggu ini yang hari Senin. Kemudian hari Selasa. Hari Selasa kita kelas MPLS masih berjalan. Nah, kemudian bagaimana kelas 10, kelas 11 dan 12 lagi? Jadwal masih belum ada lagi gitu kan. Ataupun kegiatan masih belum lancar lagi. Nah, mau diapakan ini anak-anak kita gitu yang kelas 11 dan kelas 12? Nah, saya udah kemarin ibaratnya mengajak ngobrol minimal anak kelas 11 dan kelas 12 ya, ditemani oleh Bapak Ibu wali kelasnya untuk merapikan kelas lagi, buat struktur organisasi ya, jadwal piket, diatur lagi kelasnya. Mereka tetap datang ke kelas. Ya kalau hari pertama hari Senin mereka bersih-bersih, hari kedua mereka lebih ke pembenahan secara administrasi kelas ya. Mungkin kan kelasnya beda ya, kemudian dirapikan lagi, kemudian dibuat struktur organisasinya di hari itulah, di hari Selasa itu. Nah, kemungkinan sama belum normal, kemungkinan anak bisa pulang cepat gitu, antara setengah 12 ataupun zuhur kita pulangkan. Ini untuk anak kelas 11 12. Dan kita pun kemungkinan sama gitu. Tapi kan bagaimana kita harusnya udah ada gambaran memberikan pelayanan kepada siswa, jangan sampai kita bingung kegiatannya mau apa gitu kan. Harusnya sudah kita planningkan segala sesuatu. Kan kita sudah punya program kerja masing-masing, seharusnya bisa saling mengisi juga. Ya, kemudian hari Rabu. Hari Rabu itu kita libur kan. Yaitu belajar di rumah. Kita juga istirahat. Nah, kemudian hari Kamis dan hari Jumat ya. Nah, hari-hari Kamis dengan hari Jumat ini mau kita isi dengan apa? Nah, ya. Ini hari Kamis dan hari Jumat. Kalau hari Jumat yang saya bilang kemarin ataupun ini kita bisa isi dengan sholat duha ya. Sama belum ada KBM, tapi anak kelas 11 dan anak kelas 12 itu bisa kita isi anak kita sholat duha ya, ataupun anak datang ke sekolah, kemudian kita kerahkan kesiswaan juga dan semua teman-teman staf dan manajemen untuk anak-anak kita sholat duha bareng ataupun sholat duha di sekolah. Program pembiasaan. Tapi kalau hari Kamis silakan mau diisi kegiatan apa
gitu untuk anak kelas 11 dan kelas 12. Saya kemarin bilang kalau anak kelas 11 dan 12 harusnya hari Kamis itu diisi aja sama Hubin, sama Humas. Hubin diisi pembekalan, anak dikumpulkan di lorong, dikasih pembekalan. Oh, dunia kerja seperti ini ya. Nanti dunia perusahaan seperti ini ya. Bagaimana caranya? Jangan sampai anak datang ke sekolah, kemudian pulang lagi ditanya oleh orang tuanya, kamu belajar apa? Oh, saya nggak belajar apa-apa. Nah, ini yang menjadi pelayanan yang kurang prima nanti terhadap terhadap siswa, sehingga orang tua ya, oh gitu ya manajemennya, ataupun seperti apa ya. Jadi hari Kamis diisi oleh Hubin dan Humas. Kelas 11 dan kelas 12 dikumpulkan dalam satu lorong, diisi materi terkait dengan dunia. Kalau kelas 11 mungkin arahan tentang PKL, kelas 12 ya persiapan karirnya gitu. Mau bekerja, melanjutkan wirausaha. Jadi nanti kesiswaan koordinasi juga dengan Hubin atau Hubin koordinasi dengan kesiswaan dan juga kurikulum. Ya, jadi hari Senin fix besok untuk kelas 10 kita pembukaan, kemudian juga ada reward untuk Dava dan Ananda Bunga. Kemudian juga kelas 10 kelas 11 12-nya kita ada bersih-bersih, kemudian hari Selasanya anak ditemani wali kelas untuk membentuk struktur organisasi kelas, kemudian dirapikan bagaimana sih organisasi kelas yang rapi itu, jadwal piket harus ada terpampang gitu. Kita siapkan printer atau kita bisa bantukan ngeprint ya di sekolah. Nah, ini targetnya di hari Selasa. Kemudian ada libur, hari Rabu libur, hari Kamis diisi oleh Hubin dan Humas bagi yang persiapan PKL dan juga persiapan karir, dan hari Jumat kita bisa punya program sholat duha ya ataupun tadarus. Jadi kelas 10, 11, 12 juga agar lebih saling mengenal juga kebersamaannya kita bisa sholat duha. Ya kurang lebih itu kegiatan agenda minggu ini. Kemudian teman-teman yang Allah rahmati ya, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang perlu kita hindari ya. Leaks out ya. Artinya kita muntaber ya ataupun mundur tanpa berita. Nah, ini juga harus perlu kita hindari ya. Kita sebagai amanah ya di bekerja ini ya harus ada komunikasi, kemudian juga harus masbisin ya, harus terlihat juga, jangan sampai kita nggak kelihatan, matiin lampu gitu kan ya. Lalu yang kedua, door locked ataupun kita nutup pintu kita, artinya nutup pintu ruangan kerja teman-teman. Misal Hubin di lantai 3 dikunci aja, Hubin sendiri aja. Nah, ini juga nggak baik ya. Tata usaha, keuangan, bendahara juga misal di lantai 2 nutup pintu ataupun hordeng. Nah, ini juga nggak bagus ya. Artinya dalam ini idiomnya adalah ya kita jangan menutup diri kita gitu atau menutup bagian kita. Di sini kita bareng-bareng gitu. Lalu yang ketiga adalah hide under table ya. Ataupun ya ada gerakan di bawah meja lah. Artinya apa? Ya artinya segala sesuatu kita harus komunikasikan dengan rekan ataupun dengan sesama partner kerja ataupun dengan pimpinan. Jadi apapun itu terkait masalah keuangan ataupun anggaran ataupun misalnya kebijakan ya kita harus di atas meja bukan di bawah meja gitu. Kemudian chair pull toward you ya, ataupun kita juga sudah matiin lampu, mengunci pintu, kita menghilang aja ya, kita nggak peduli job masing-masing kita ya, kita 10 menit lagi. Lalu yang terakhir adalah no talking, kita nggak bicara ya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita baru, kita harus banyak bertanya Pak Bu ya, apalagi kalau oh ini gimana ya Pak, ini gimana, nah itulah itu modal teman-teman ya. Lalu selanjutnya ya, artinya yuk kita mulai. Yang pertama adalah membuat proker. Alhamdulillah teman-teman sudah membuat proker, kemudian menulis target mingguan. Kadang saya minta Pak Yudi ke Pak Ipo, tolong menulis apa yang akan teman-teman targetkan minggu ini ya. Kalau teman-teman kan
sering dengar, tulislah apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis gitu. Nah, ini juga budaya yang harus kita hidupkan. Jadi kita udah ada kebayang minggu ini mau ngerjain apa, kemudian kita tulis dan kita setorkan. Lalu kemudian yang ketiga kita melakukan dengan benar, ya. Cara dengan benar ya kita tidak merasa diri kita paling bisa, tapi lebih banyak sharing, ya. Kemudian yang keempat adalah melaporkan. Setelah kita melakukan kegiatan ataupun menulis target, kemudian kita lapor kepada pimpinan ataupun ke rekan partner. Gimana ini saya udah ngelakuin ini nih, ada saran masukan atau seperti apa. Nah, pasti kemudian setelah melaporkan pasti ada evaluasi. Oh, ternyata ini ya kita perbaiki, harus ada ininya, harus ada apanya. Ya, setelah evaluasi kita harus memperbaiki gitu. Ya, plan, do, check, action, ya, PDCA. Lalu yang terakhir kita harus mendokumentasikan juga before after. Jadi harus punya teman-teman itu semangat. Sebelum ada saya begini, setelah ada saya harusnya ada perbaikan. Nah, itulah yang saya harapkan juga. Kita harus selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi setelah kita menulis target, melakukan dengan benar, melaporkan, mengevaluasi, memperbaiki, dan kita ada mendokumentasikan before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Anak berangkat PKL, before-nya anak telat masuk sekolah, ya kebiasaannya. Kemudian ketika ke dunia kerja, dia sudah merasa 3 bulan dipres oleh perusahaan. Kemudian ngambil budaya yang baik dari perusahaan. After-nya apa? Ya dia tidak pernah telat lagi ke sekolah. Nah, ini juga yang perlu teman-teman catat juga, ya. Ya, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya teman-teman. Itu saja mungkin himbauan malam ini. Karena waktunya tinggal 7 menit lagi teman-teman ya. Mungkin apabila ada sesi tanya jawab, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, Pak Malik, izin mau bertanya soal terkait denah kelas. Berarti yang kelas 12 sama 11 di lantai 1, di lantai 2 ya? Kelas 12 di lantai bawah. Lalu Ya. sisanya kelas 12 yang kurang ada di lantai 2 di ruangan dekat samping saya. Kan kalau kelas Ya. bawah tuh hanya 5 kelas. Kelas 12 itu 7. Jadi 5 di bawah, 2 kelasnya di samping ruangan kami. Aku di samping kanan dan kiri. Nah, nanti di samping di depannya itu boleh ruang kelas 11. Nah, yang paling atas lantai 4 itu adalah kelas 10. Ya, Jelas, Pak? baik Pak Malik. Oke. Siap. Baik Pak Malik. Oke, ada lagi yang lain? Waktu tinggal 6 menit lagi, teman-teman. Nanti materinya saya share, kemudian hasilnya tadi Pak Dede mohon di-sharekan juga. Siap Pak Malik. Izin, suara saya masuk nggak Bang? Masuk. Ya, untuk laporan wali kelas, ini kan saya dapat ya yang dari Dewantara 1 kemarin, tinggal diedit, terus juga saya juga punya yang manual. Bagusnya seperti apa? Apakah kita pakai yang dari digital itu Bang, atau kita pakai yang manual juga gitu? Kalau yang manual kan 1 kali bikin itu kita bisa gunakan dalam waktu 1 tahun. Ya, kita Apakah perlu yang manualnya juga atau yang kita pakai yang itu Bang, digital? kalau ini kita coba yang dua-duanya Pak, artinya digital ada, manual ada gitu. Jadi nanti untuk digital sama manual per month sekali, per 1 bulan sekali itu harus informasi ke bagian kurikulum, kemudian tata usaha, ada siswa mutasi apa enggak, yaitu kesiswaan Ya. juga, kemudian ada nambah siswa apa tidak. Jadi itu untuk laporan wali kelas, dan ini nanti kita agendakan juga di raker lah untuk wali kelas ya. Siap, terima kasih. Oke, 4 menit Izin lagi dari saya Pak Malik, ya. terkait dengan hari Kamis itu kan mereka disatuin nih 3 kelas atau semua angkatan itu di lantai 1. Polanya seperti itu atau bagaimana? Terus kemudian terkait dengan materinya, apakah cuma 1
satu materi aja, tapi kita perlu apa ya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perlu men-skat gitu kan. Artinya tadi yang sudah dijelaskan kelas 12 tinggal mempersiapkan untuk dunia kerja, kelas 10 kelas 12, kelas 11 untuk persiapan PKL. Terus kemudian terkait dengan kelas 10 kan tentang dunia industri seperti apa gitu. Nah, itu dibentuk gimana? Tadi materinya disatukan dalam forum itu atau memang bisa-bisa gitu, Pak? Kalau untuk sasarannya karena beda Pak, ya kita bisalah dipisah ataupun disatukan juga nggak masalah. Yang penting saya berharap kita menyampaikan itu ke kelas 11, 10, 11, 12. Kalau misal efektifnya dipisah kita pisah, tapi Pak kalau dipisah perlu ruang dan sebagainya kita satuin aja Pak. Efektif apa enggak gitu kan. Tapi better sih ya dipisah aja Pak, lantai 1 kelas 12, lantai 2 kelas 11, kemudian lantai 3 kelas 10. Nanti pengisinya siapa nanti kita sharingan, ada Bapak, Pak Yudi, Pak Eko. Nanti yang di kelas 10 misalnya diisi oleh Pak Mahji atau Pak Dede ataupun saya pun nggak masalah. Begitu Pak Yudi. Oke, baik, Pak. Ada lagi Pak, Bu? Waktu 2 menit 30 detik lagi. Kita pakai Zoom-nya nggak berbayar juga. Jadi hanya setengah jam. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja agenda rapat pada malam ini. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Selamat berjuang. Teman-teman terbaik, para pejuang, para pendidik, para pahlawan tanpa tanda jasa. Besok insya Allah kita ketemu lagi di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.